Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya. Ya, selamat sore semuanya. Ini pas sore-sore lagi santai. Ada kendaraan datang tiba-tiba mati katanya. Nah, ganti busi tetap nggak mau nyala. Saya coba tes pakai aki yang baru, tetap masih nggak mau nyala. Jadi saya coba cek tadi untuk yang pertama di bagian speedometer ya. Speedometer itu saya tes kode kerusakan, DLC-nya itu nggak ada, aman semua, nggak ada yang konslet. Terus saya coba tadi ganti businya yang baru sama. Terus apalagi tadi ya, kalau full pump ini masih dengung ya, dia masih normal. Dan trouble-nya itu di sini. Ternyata saya coba cek injektornya ini nggak nyembur. Nah, satu ini penyebab motor nggak mau nyala ya, jadi injektornya nggak ngeluarin bahan bakar di sini. Terus sampai businya saya lepas, saya cek langsung kayak gini. Saya buka kop businya. Nah, biasanya kop businya itu karena kena masukan air, ngupil ataupun kotor, jadi nggak bisa keluar listrik ya, arus dari kuil. Saya langsungkan seperti ini, tetap nggak mau hidup ya, nggak mau keluar api gitu dari kuil. Nah, terus saya agak teliti lagi, cari lagi, saya tes di sini pakai ini multitester ya, multitester pakai ya tes pendisnya seperti ini. Jadi untuk mengetes kuil itu kalau normal atau enggaknya, arusnya masuk enggak dari acu. Yang kabel ini sama ini itu kan ada arusnya ya, jadi harusnya kontak. Nah, harusnya seperti ini, dia menyala ya. Yang kabel warna kuning ketika kunci kontaknya itu udah on seperti itu, ini tempel gini. Nah, ini nyala. Yang hitam juga ini nyala, tapi syaratnya ketika di starter yang hitam ini nanti dia putus-putus ya, jadi nggak standby merah nyala seperti ini, dia kedip-kedip. Nah, terus yang di sini juga yang di kuil injektor ini seperti ini nyala juga, dan yang hitam juga sama nyala. Tetapi kalau misalkan dipencet tombol starter dia putus-putus. Nah, ini trouble-nya itu enggak sesuai. Jadi ini nyala semua, ini nyala, ini nyala, ketika di start juga nyala, ini start juga nyala, enggak putus-putus. Jadi injektor enggak ngeluarin bahan bakar dan api juga enggak keluar dari kuil. Saya cari-cari, saya coba cek untuk bagian depan di sini soket untuk sender samping ya. Nah, saya udah jumper kayak gini, tapi masih tetap sama, nggak mau keluar apinya. Jadi sempat bingung tadi, soalnya tadi yang jalur ke spool ya, ini ada 3 kabel yang ke spool ini udah saya cek, nggak ada yang putus kabelnya. Terus pulsernya juga udah saya bongkar, spoolnya udah saya bersihkan, pulsernya itu udah saya bongkar, saya lepas. Tadi dicek secara manual di luar ya, posisinya dilepas. Itu pulser kan kayak ada magnetan itu, jadi kalau misalkan disentuhin pakai logam kayak gini, ditempel-tempelin di pulsernya, itu pasti keluar arus dia. Nah, cara ngetesnya pakai ini lampu LED kecil seperti ini, tinggal ditancepin di pulsernya ini ada 2 kabel, jadi yang satu positif satu negatif, tinggal ditancepin. Kalau pulsernya itu bagus, dia keluar api di sini, bukan api, keluar nyalanya di sini, ada arus. Ini nanti menyala gitu. Nah, setelah saya bersihkan, saya pasang lagi, kok masih nggak mau, dia masih nggak mau nyala. Dan ternyata pulsernya ini saya kasih tahu ya. Jadi tadi
saya ceritain trouble-nya, cara mencarinya. Nah, ini solusinya ternyata di sini. Jadi jarak antara pulsar dengan magnet ya. Kalau magnet itu kan ada tonjolan magnet ataupun tonjolan pulsar. Nah, jaraknya itu terlalu renggang ya. Padahal ini pulsar masih bawaan, magnet juga masih bawaan, belum bubutan. Tapi jaraknya itu terlalu renggang. Jadi sinyal yang dari pulsar ini itu nggak mau keluar ya, jadi nggak sampai sini dan nggak sampai ecu. Makanya injektor sama coil itu nggak bisa aktif. Nah, dia sensornya di sini pakai sensor pulsar. Pulsar ini nggak bisa ngirim sinyal ke ecu, makanya bahan bakar yang di injektor sama AP dari coil itu nggak bisa aktif. Nah, caranya tadi di bagian pulsar ini kan ada dudukannya. Nah, dudukannya itu saya gerinda, saya potong jadi supaya pulsar ini lebih dekat posisinya ke magnet, ke tonjolan. Nah, jaraknya sekitar 1 milian lah ya, setebal daun ini ya. Saya tadi ukurannya pakai daun, jadi ketika diputer kayak gini, dirasa biar nggak nyangkut. Nah, biar nggak nyangkut itu udah cukup. Nah, jadi permasalahannya di pulsar. Ya mungkin faktor pemakaian ya. Jadi pulsar ini ujungnya itu udah mulai korosi. Akhirnya jarak antara pulsar sama magnet itu jadi renggang. Akhirnya itu tadi sinyalnya nggak keluar. Nah, ini kalau misalkan diputar pakai tangan seperti ini, itu keluar apinya tuh. Kalau nggak injektornya itu aktif, dia bunyi cedik-cedik. Nah, itu berarti udah sinyalnya nyampe sampai ecu. Ini saya peragakan untuk cara ngetes pulsar ya. Jadi seperti ini, soketnya dilepas, ini lampu LED-nya dipasangin di sini. Nah, kayak gini, tinggal diputer aja pulsar magnetnya pakai kunci. Nah, kelihatan ya, dia nyala tuh. Nah, ini kalau udah nyala seperti ini otomatis pulsar aman. Jadi nanti masalahnya selesai, jaraknya juga udah pas. Nah ya, jadi sebenarnya masalahnya itu sepele ya. Jadi cuma butuh kesabaran sama keuletan ya untuk mencarinya gitu. Jadi tadi sempat bingung juga karena ini udah saya cek kabelnya udah hidup, kabelnya nggak ada yang putus. Ini tadinya juga di sini hidup, cuman kecil nyalanya gitu. Jadi nggak nyampe lah sampai sana. Harusnya itu nggak normal. Jadi nggak perlu pinjem ecu punya temen, nggak perlu pinjem injektor, nggak perlu pinjem coil. Asal kita nganalisanya udah tepat, udah aman. Nggak perlu minjem part-part yang normal untuk di kanibal ataupun dicoba di sini gitu. Jadi itu ya tadi permasalahannya ternyata hilang pengapian, injektor nggak nyala, bukan di switch standar samping ataupun di kabel-kabel yang putus. Ternyata masalahnya di jarak antara pulsar dan magnet itu sudah terlalu renggang itu. Jadi magnetnya itu nggak terlalu renggang sama pulsar, otomatis pulsarnya itu kayak nggak aktif. Makanya motor nggak mau ngeluarin api dan nggak mau ngeluarin bahan bakar. Bukan di relanya bukan. Nah, masalahnya di sini. Gue jadi seperti itu ya. Terima kasih. Ini yang udah dengerin omongan saya ini. Semoga yang punya masalah masih pusing bisa lihat video saya teratasi masalahnya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.